Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang aspek PPH pada Bank Syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Bunga Rahmanita dengan NIM 2020710055. Lalu yang kedua ada Vina Nurjana dengan NIM 2020710314. Lalu yang ketiga ada Novisia Aroza dengan NIM 2020710350. Lalu yang keempat ada Firdaus Asyifa dengan NIM 2020710387. Lalu yang kelima ada Aulia Imelda dengan NIM 2020710486. Saya akan menjelaskan tentang aturan mengenai PPH usaha syariah. Terdapat dua peraturan berbentuk peraturan materi keuangan untuk mengatur pengenaan pajak penghasilan yang mengatur kegiatan usaha pembiayaan syariah dan usaha perbankan syariah. Peraturan yang pertama yaitu Peraturan Materi Keuangan Nomor 136 MPK 03/2011 tentang pengenaan pajak penghasilan untuk kegiatan usaha pembiayaan syariah. Dalam aturan pertama disebutkan, pelakuan pajak atas kegiatan sewa guna dilakukan berdasarkan ijarah diperlukan sama dengan kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Lalu yang kedua, sewa guna usaha ijarah mutahiyyah bitamlik diperlukan sama dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Lalu yang ketiga, kegiatan usaha pajak piutang wakalah bil ujroh dan pembiayaan konsumen berdasarkan akad mudharabah, salam, dan istisna keuangan dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan atas bunga. Lalu yang keempat, atas penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha kartu kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah lainnya dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu peraturan yang kedua yaitu Peraturan Materi Keuangan Nomor 137 PMK 03/2011 tentang pengenaan pajak penghasilan untuk kegiatan usaha perbankan syariah. Dalam aturan ini disebutkan, yang pertama, penghasilan berupa bonus bagi hasil margin keuntungan dalam kegiatan usaha perbankan syariah dikenai PPH sesuai ketentuan pengenaan pajak penghasilan atas bunga. Lalu yang kedua, penghasilan lainnya dikenai PPH sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai transaksi antar perbankan syariah dan nasabah penerima fasilitas. Lalu yang ketiga, apabila terdapat penghasilan harta atau sewa harta wajib dilakukan untuk memenuhi prinsip syariah, maka tidak termasuk dalam pengalihan harta sebagaimana dalam UU PPH. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenaan PPH pasal 4 ayat 2 atas penghimpunan dana. Berdasarkan ketentuan perpajakan telah diatur mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha perbankan syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang PPH. Hal ini sebagaimana diatur dalam PMK nomor 137/PMK 03/2011. Dalam PMK tersebut disebutkan bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh nasabah menyimpan atau nasabah investor dari perbankan syariah dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk bonus bagi hasil dan penghasilan lainnya atas dana yang dipercayakan atau ditempatkan dikenai PPH sesuai dengan ketentuan pengenaan PPH atas bunga. Selanjutnya yaitu perlakuan PPH atas kegiatan usaha bank berbasis syariah. Kegiatan usaha berbasis syariah telah lama ada di Indonesia, namun perlakuan pajaknya masih disamakan dengan kegiatan usaha umum. Hal ini membuat banyak transaksi syariah menimbulkan perdebatan antara wajib pajak dengan fiskus terkait dengan belum adanya aturan
khusus perpajakan untuk transaksi syariah ini. Baru dalam Undang-Undang PPH tahun 2008 dijelaskan secara khusus dalam pasal 31D terdapat klausul bahwa perlakuan pajak untuk kegiatan usaha tertentu termasuk usaha syariah akan diatur sendiri dalam bentuk peraturan pemerintah. Dalam PP nomor 25 tahun 2009 ini dijelaskan bahwa usaha berbasis syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya. Kegiatan dalam usaha berbasis syariah tersebut dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam dan istisna, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik, dan yang terakhir yaitu transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perilaku PPH atas kegiatan usaha bank berbasis syariah. Perilaku pajak penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah meliputi penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan usaha berbasis syariah dalam PP ini termasuk hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, kerugian atas transaksi bagi hasil. Pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis syariah dilakukan juga terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil pada transaksi bagi hasil, bonus pada transaksi wadiah titipan, margin pada transaksi jual beli, hasil berbasis syariah lainnya. Yang perlu dipahami adalah bahwa perlakuan penghasilan dan potongan atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha yang berbasis syariah ini berlaku mutadis. Mutadis yaitu ketentuan perpajakan yang berlaku umum, berlaku untuk kegiatan usaha berbasis syariah. Selanjutnya ada perlakuan atas akad murabahah. Pembiayaan murabahah menggunakan prinsip jual beli sehingga memunculkan margin yang merupakan selisih antara dana yang diberikan atas total dana yang harus dikembalikan oleh penerimaan dana. Ketentuan pemajakan atas transaksi murabahah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Karena terkait dengan pembiayaan bukan semata-mata transaksi jual beli, maka terhadap margin tersebut diperlukan sebagai penghasilan yang merupakan objek pemotongan pajak penghasilan. Dalam hal penerimaan penghasilan merupakan subjek pajak dalam negeri. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 Undang-Undang PPH akan dipotong PPH pasal 23 dengan tarif 15%. Ketentuan perpajakan belum mengatur secara khusus saat pengakuan penghasilan dalam transaksi murabahah yang dilakukan bank syariah. Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang KUP, penghasilan perpajakan mengacu pada standar akuntansi keuangan. Dalam PSAK 102, ketentuan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk realisasikan ketentuan diakui saat penyerahan aset murabahah. Ketentuan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang
murabahah. Ketentuan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Selanjutnya yaitu PPh atas akad murabahah. Dalam transaksi murabahah, denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebijakan oleh bank syariah. Denda yang diterima tersebut secara fiksal merupakan penghasilan objek PPh. Selanjutnya yaitu biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung PPh akad pada akad murabahah. Dalam PSAK 102, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Untuk kepentingan penghitungan PPh, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 PMK 03/2009 tentang pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya, diatur bahwa bank syariah diperkenankan untuk membuat cadangan piutang tak tertagih. Besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut. Yang pertama, 1% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan lancar, tidak termasuk sertifikat wadiah Bank Indonesia dan surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah. 5% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai guna. 15% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai guna. 50% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan. Dan 100% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan macet setelah kerugian dengan nilai agunan. Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pada cadangan paling tinggi adalah 100% dari nilai agunan yang bersifat likuid dan 75% dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilaian. Sedangkan besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ditetapkan sebagai berikut. 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar tidak termasuk sertifikat wadiah Bank Indonesia. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai guna, dan 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan. PSAK 102 menyatakan pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Yang kedua, jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi mana yang lebih rendah, dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Pengukuran aset murabahah menurut PSAK tersebut merupakan penerapan prinsip konservatisme. UU/PH tidak menganut prinsip konservatisme, sehingga aset murabahah akan selalu dinilai menggunakan biaya perolehan. Biaya yang muncul terkait dengan penerapan prinsip konservatisme oleh ketentuan UU/PPh tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Ketentuan perpajakan menganut prinsip realisasi. Kerugian karena penurunan aktiva baru akan diakui ketika benar-benar terrealisasi, yaitu ketika dijual. Sekian dari saya selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Imelda Yurza dengan NIM 486. Di sini saya mau menjelaskan tentang penghasilan dari akad di bank syariah luar negeri. Aspek perpajakan pada transaksi syariah seperti murabahah, ijarah, mudharabah atau musyarakah yang diterima dari bank syariah di luar negeri
Sebenarnya perlakuannya tidak berbeda dengan pajak pada umumnya, tinggal menyesuaikan dengan pengenaan pajak apa yang digunakan. Penghasilan yang diterima dikenakan PPh pasal 26, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik penerimaan penghasilan tersebut adalah badan atau orang pribadi di Indonesia. Objek pajak penghasilan PPh pasal 26 meliputi yang pertama dividen, kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang, tiga royalti, sewa, dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, keempat imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, kelima hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, selanjutnya pensiun dan pembayaran berkala lainnya, kemudian penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, lalu premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, yang terakhir penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.